الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kalian tampakkan apa yang ada pada diri kalian, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, niscaya pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru liman yasha, dan Allah mengampuni siapa yang Ia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan azab siapa yang Ia akan kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, nampaklah bagi mereka-mereka al-arifuna billah, orang yang telah mengenal kepada Allah, akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini menegaskan, wa in tubdu ma fi anfusikum, apapun juga yang kalian nampakkan yang terbitnya daripada diri kalian, atau apapun juga yang kalian sembunyikan yang terbitnya daripada diri kalian, pasti dihisab oleh Allah. Maka itu untuk menghindari akan hisab itu, para ahli hikmah menyatakan perlu adanya tathir, perlu adanya tanzih, agar terhindar daripada hisab nantinya besok. Dalam hal ini para ahli hikmah menyatakan, jelaslah bahwa yang segala sesuatu yang terbit daripada diri kita, nafsu kita, pasti tidak akan dapat terhindar daripada hisab Allah. Dan para ahli hikmah pun menyatakan, kalau segala sesuatu itu artinya terbit daripada diri kita, baik itu zahir maupun batin yang terbit daripada diri kita, maka akan dihisab, dan orang yang akan dihisab pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat para ulama al-arifuna billah. Namun apa yang dikehendaki kata ahli hikmah, maka itu untuk terhindar daripada hisab itu perlu adanya tathir. Inilah yang terjadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra, yakni tathiril qulub anil akdar.
membersihkan hati ini daripada semua kotoran. Setelah hati bersih, baru pembersihan ruh. Begitu juga setelah ruh bersih, ada pembersihan asrar. Tathhirul qulub, wa tathhirul ruh, dan wa tathhirul asrar. Orang yang belum mendapatkan kebersihan hati itu, itulah orang yang pasti dihisab. Karena di sini ada penuh dengan pengakuan, penuh dengan aib, penuh dengan sifat-sifat tercela. Maka itu kalau sudah sifatnya tercela, maka sholatnya pun juga tercela. Zikirnya tercela. Maka itu di sini dikatakan wa'lam annal uyuba salasa. Ada aib nafsu, ada aib hati, dan ada aib ruh. Dan orang yang tidak akan dihisab nantinya oleh Allah adalah yang tidak ada keaiban hati dan ruh itu. Artinya hati bersih dari segala kotoran, roh pun bersih dari semua kotoran. Kebersihan hati dan roh itulah taujih namanya. Baru orang itu baru hanya menghadap kepada Allah. Maka itu sampaikah cukupkah sudah kebersihan hati dan roh itu? Belum lagi. Kebersihan hati dan roh aja belum cukup lagi. Apalagi orang yang kadang bersih hatinya. Sebelum Rasulullah Isra, hati Rasulullah dibersihkan. Nah, baru diisi wa malahu ilman wa yaqinan wa islam. Setelah hati bersih baru diisi dengan ilmu, yakin, dan Islam. Berbeda dengan kita sekarang ini. Hati belum bersih, kaji terus ilmu kesana kemari. Ilmunya bersih, hatinya kotor, maka ilmu tadi ditempatkan di tempat yang kotor, maka kotorlah ilmu itu. Karena hatinya belum bersih. Begitu juga zikir, sholat, dan ibadah segala macam itu. Bagus, bersih. Tapi bersumber daripada hati yang belum bersih, maka kotorlah sholat itu. Nah, yang inilah pasti orang itu akan mengaku terbitnya daripada dirinya sendiri. Mereka tidak akan pernah menyatakan bahwa apa yang daripada dirinya itu daripada Allah. Ini yang akan dihisab nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa kata Arif Billah? Orang yang dihisab pasti akan mendapat ajab Allah. Karena orang-orang mukmin itu terlepas. Ini menurut pendapat ahli tahqiq. Kalau ngaran dihisab itu ringan kehisapannya. Apalagi barat. Nah, ringan gak apalagi barat, tetap biar hisab juga ngaran. Yang dicari itu orang mukmin itu adalah tanpa hisab. Maka itu Allah Ta'ala tegaskan, wa in tubdu ma fi anfusikum. Ikam nampakkankah yang terbit daripada ikam itu? Ikam sembunyikankah yang terbit daripada ikam itu? Pasti dihisab oleh Allah. Pokoknya yang sesuatu yang dari ikam, baik yang tampakkan maupun ikam sembunyikan, pasti dihisab oleh Allah. Terus dan apa guru ini? Nah, dinampakkan salah, disembunyikan salah. Mana apa juga ianya? Ada tahu juga. Dinampakkan salah, disembunyikan salah.
Jadi apa yang dikehendaki? Ada dinampakkan salah, disembunyikan salah, maka itu fata'abbad rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Maka itu sembahlah Tuhanmu itu apabila ikan mati. Munikam aja nang menyembah itu masih merasa hidup lagi. Nang bujur itu sembahlah Tuhanmu apabila ikan mati. Mun ikan mati, adakah lagi sembah ikan? Adakah penampakan ikan? Adakah sesuatu yang ikan sembunyikan? Mun ikan sudah mati. Maka itu orang kata Arif bilang, kalau kada sampai kepada makam muwajah, maka orang itu pada kedudukan hati itu syirik kepada Allah. Nah, taujih aja masih dalam khawatir ala khatarin azim. Taujih aja ala khatarin azim. Apa taujih itu? Mahadab. Dan selamat itu kata Arabillah al-muwajah. Karena apa nang muwajah ini tidak terletak pada Islam, tidak ada pada Islam, tidak ada pada iman, tapi adanya pada ihsan. Islam dan iman taujih, baru taujih namanya. Ini dikhawatirkan tak terakui oleh keakuan manusia. Dan orang yang duduk di taujih ini masih berada di tingkatan ibadah, bukan tingkatan ubudi. Kapan orang itu sampai kepada tingkatan ubudiyah? Apabila orang itu sudah muwajah pada tingkatan al-ihsan. Apa muwajah itu? Bukan menghadap aja, tapi muwajah berhadapan sudah. Ini menghadap aja, yang dihadapi kan udah. Berbeda dengan ihsan. Ihsan itu muwajah. Maka itu pada tingkatan muwajah ini ada mukalamah. Pada tingkatan muwajah ini ada muka. Pada tingkatan taujih itu ada yang mubakamah. Apa mubakamah bisu? Kada berpendar, kada berdialog. Ia berdialog dan didialogi orangnya kerja. Berbeda dengan pada tingkatan ihsan. Ini mukalamah. Ada orangnya. Ada orangnya. Muwajah. Berhadapan, nampak, jelas. Kapan ini dirasakan? Apabila sudah tathhirul qulub, wa tathhirul ruh, wa tathhirul asrar. Kalau sudah hati kita bersih, roh bersih, dan sir bersih. Dan orang-orang yang dihisab itu tidak ada kebersihan hati, roh, dan sir. Maka siap-siap pasti dihisab. Ada aja kan yang mendoakan ya. Doakanlah gurulah namun belum mati. Karena itu terhindar daripada hisab. Udah tahu. Nah. Di Kembang ada juga mengaji batin ini ujian malaikat. Ikan kulihat orang ngaji batin lalu lalang aja di mukanya. Mbak sudah nengki ini hanya hendak minta berkatan supaya bagan aja di lalu lalang lagi. Bayar sudah yang gini kata-kata sudah. Maka itu apa yang terjadi? Peristiwa Isra dan Mi'raj tidak lain adalah ta'liman li ummati Rasulillah, pelajaran bagi umat Rasulullah. Apa yang didapat oleh Rasulullah Isra dan Mi'raj itu pun juga dirasakan oleh didapat juga oleh umat.
Allah bukan hanya sekadar memamerkan nabinya, rasulnya, tapi iktibar atau memberitahukan aja kadar iktibar. Wah itu kalau sudah bersih, isi hilim, ilmu, yakin, dan Islam, hilimnya bersih, ilmunya bersih, yakinnya bersih, dan Islamnya bersih. Nah, ilmu yang bersih itu adalah la ilma lana illa ma'allamdana, ya Allah, kada ada sedikit pun yang ku ketahui kecuali ini pengetahuan Engkau ya Allah, ilmu Engkau ya Allah. Sekalipun hamba membaca kitab banyak banget, yang keluarnya itu ya dari Engkau juga ya Allah. Kada ada sedikit pun hamba ini punya ilmu. Nah ini terhindar daripada sifat takabur, ujub. Maka itu juga yakin. Bukan hanya di ilmu yakin. Kalau yakinnya di hati yang sudah bersih. Nah kalau hati yang belum bersih itu tingkatnya hanya pada ilmu yakin saja. Ilmu yakin tidak ada kebersihan hati. Ini yang disepakati oleh para hukama ahli hikmah. Pada tingkatan ilmu yakin tidak ada kebersihan hati karena itu penuh dengan kenapsuan. Nah, ilmu yakin itu orang yang mengke apa? Ilmu yakin itu ya tahu dalilnya, tahu kitabnya. Tapi semua peristiwa seperti Isra dan Mi'raj itu adalah yang terjadi pada Rasul, bukan terjadi pada kita. Padahal apa yang diperlihatkan, apa yang dijadikan oleh Allah kepada Rasulnya itu tidak lain adalah pelajaran supaya kita pun juga mendapatkan perjalanan Isra, perjalanan Mi'raj secara maknan, secara maknawi. Kalau Rasulullah secara hisan, kita secara makna. Kayak Rasulullah hijrah, mampir di Madinah. Waktu Isra itu tempat apa ini ya Rasul? Bertakut dengan Jibril, ini wa ilaihal muhajarah, di sini karena ikam hijrah hai Muhammad. Dan nyatanya secara hisan Rasulullah dan secara makna hijrahkah sudah kita? Hijrahkah sudah kita apa belum? Dengaran umat itu apa yang artinya yang diumpati ini hijrah juga kita. Itu umat. Maka itulah yasil ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta masyhudan lahu fi kulli umuri. Kalau Rasulullah Isra, umat pun juga harus Isra, tapi secara makna. Secara maknawi. Apa secara maknawinya? Kada perlu kita Mekah lalu ke Madinah, ada. Oh, Rasulullah itu kan hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Berarti kita harus ke Mekah dulu, hanya ke Madinah dulu. Itu ada. Nah, tapi secara makna, apa yang diperlukan? Hijrah dari alam mulki ke alam malakut. Hijrah dari ilmu yakin ke ainul yakin. Nah, ini yang dikehendaki. Ini ilmu yakin aja. Nah, alam mulki aja. Maka itu di sinilah kalau ada hijrah inilah yang dinamakan ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat bukan yang ini. Yaitu alam mulki tadi. Orang-orang di alam mulki ini terlaknat karena apa? Di situ makhluk aja yang ada Allah kan ada. Ucapan aja, lisan aja yang menyambat Allahu Rabbi. Tapi kadang merasakan adanya wujudullah itu pada hidupnya, pada kehidupannya. Ini alam mulki, ngarannya mal'un, dilaknat oleh Allah. Nah, Imam Ali pun menalak 3 alam mulki ini. Kita sudahkah salah satu aja belum? Talak dunya salasah. Jadi Imam Ali talak 3 langsung, kada babulikan lagi, kada barujukan lagi.
Balak 3, kita tak satu aja kada, malahan mengikuti sayang banar. Hah? Karena adunya mal'ona nang mana nang dunia mal'ona tadi ya alam mulkin ini tadi suhudu khalqin bi khalqin makhluk aja. Padahal Allah itu Allahu nurus samawati wal ard. Liput Allah Ta'ala itu. Kenapa kada menyaksikan nang wajibul wujud ini? Namun kada menyaksikan dengan nang wajibul wujud ini di mana alamnya itu alam mulki. Inilah nang dilaknat oleh Allah. Adunya mal'unun wa mal'unun ma fiha, termasuk orang yang berada di alam mulki itu dilaknat oleh Allah. Nah pindah hikam hijrah hingga. Hikam atau sholatnya, zikirnya di alam mulki najis macam apa? Hendak sampai ke hadarat Allah. Tempatnya aja najis. Nah, tapi ini jangan dipadahkan lah lawan orang-orang luar. Memang gak ada paham, simpan aja. Kalau pang kena bulik dari sini, ikam bah ngaji, ikam di situ. Ikam nang sembahyang, biar ikam di masjid nang halus. Biar ikam di masjid tenggana, apalagi nang halus. Tetap najis. Wah, bingung. Nah. Karena yang dikehendaki ini apa? Kebersihan hati, roh, dan sir ini untuk sampai ke hadirat Allah. Nah, untuk kebersihan hati ini, kenapa jadi sampai kada musahadah, kada mukalamah, kada muwajah, karena hati tertutup oleh agyar, oleh akdar, kenafsuan. Dibersihkanlah hati ini oleh malaikat Jibril atas perintah Allah hati Rasulullah, maka nyatalah Rasulullah menyatakan ana ahmadu bila nampak. Sebab pun kada ke alam malakut ni kita nampak sembahyang, nampak lalu hendak bersembunyi juga jangan kelihatan manusia, dihisap Allah Ta'ala juga. Nang mana nang bujur nih. Nah, Jumatan umpamanya supaya kada diketahui oleh orang nih, sorangan aja sembahyang Jumatan di rumah, ya kada boleh juga. Ini namanya macam apa nih ya? Dinampakkan kada boleh, disembunyikan, lepas juga, mbah apa nih? Nah ini jangan sampai salah. Jangan dipahami secara hisan, secara zahir, pahami secara makna. Artinya orang banyak kalau kata khalwat fil jalawat atau khalwat fil khalawat. Kalau sudah paham ini biarnya sembahyang beserta manusia pun tidak ada lagi sedikit pun situ riya maupun syirik. Karena kada ada lagi pandangannya itu mafil ujubi ada lagi yang menyaksikan yang ini adalah bangkai. Nah, cuman yang hidup itu siapa? Maka itu sinilah intinya ayat kursi itu hebatnya nih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, berdiri sendiri. Kada lawan kita. Kita ini dengan inya berdirinya Allah Ta'ala itu kada dengan kita, habis panah kita nang ada siapa? Itu intinya ayatul kursi ini tuh. Ini baca ayat kursi 6,5 kali, kada sampai 7 kali ngararnya. Nah. Maka itu apa yang dikehendaki daripada firman Allah tadi? Hilangkan apa yang terbit daripada ikan itu. Maka itu bersihkan yang terbit dan ikan sembunyikan barataan akan dihisap oleh Allah. Dan kalau dihisap pasti diajab oleh Allah Ta'ala. Maka itu macam apa? Bersihkan hati ikan, bersihkan roh ikan, bersihkan siri ikan. Ini sebelum melakukan perjalanan.
Maka itu di sini perjalanan nurani. Isra Mi'raj ini perjalanan nurani. Bukan perjalanan nafsani. Kenafsuan. Maka itu kalau berbeda orang yang memperingati yang ahli batin peristiwa Isra Mi'raj itu dengan orang yang memperingati ahli zahir. Beda. Kalau ahli zahir itu memperingati kembali pulang ke sahyan kayak dulu juga. Sebab mulai bahari itu Rasulullah itu Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kada pernah dari Anjir ke Tamban. Kan gitu salah. Saya bawa nih madahkan dari Anjir ke Tamban. Pulang gini. Peringatan Isra Mi'raj dilanggar ini, malam besok dilanggar ini, Imbai pulang undangannya di masjid dilanggar di Imbai juga. Nah, nang ada apa? Secara zahir mengulang. Apa yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj? Berbeda dengan orang nang batin. Gali dan gali lagi, hikmah timbul terus, pemahaman timbul terus. Ini tafhim minallah. Begitu kalau sudah ada tafhim, apa yang dikatakan oleh Syekh Sasturi itulah husnul amal. Kalau sudahnya paham, disitulah terletaknya amal baik itu. Lana beluan liya beluakum ayyukum ahsanu amal. Yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kepada kita ini, mana di antara kalian itu yang beramal baik? Tidak akan pernah mendapatkan amal baik itu mun kada paham akan karena husnul amal al-fahmu anil baik amal itu apabila orang nama amal itu paham akan Allah baik kan amalnya. Biar beramalan namun kada paham kada baik. Tegas sebenarnya orang hakikat itu. Maka itu jangan sampai ada uyubun nafsi, ada celah nafsu, ada celah hati, ada celah ruh. Ini jangan sampai ada dalam kehidupan kita. Ya. Uyubun nafsi ta'alluqaha bis-sahawatil jasmaniyah. Nah, celah diri nafsu itu qataybil ma'akil wal masyarib wal malabis. Ini jahil beratannya. Nah, gemar makan air nafsu. Nah, sudah habis tuh nasi goreng 3 piring. Nah, hendak nasi kuah tulangnya. Nah, wal masyarib wal malabis wal marakib wal masakid wal manakib. Dan juga ta'alluqul qalbu bi uyubil qalbi. Ta'alluqul qalbu bi uyubil qalbi. Di mana itu ta'allaquhu bis syahwatil qalbiyah ka hubbil jah wa riyasah. Hati ini ketujuannya lawan kedudukan. Sudah haji 2 kali Haji Muhyiddin. RW haji 2 kali. Nah, ini aib hati. Hubulnya senang dipuji orang. Orang kada memuji disuruh supaya memuji. Nah ini, namun kada dipuji sakit hati, apalagi dicela bos sakit hati baru. Nah ini beda harapan dah. Nah. Takabur, nah, dengki, itu daripada aib hati. Bah itu kalau orang itu sudah hati yang bersih,
Adakah lagi takabur? Kada lagi. Adakah lagi dengki? Kada lagi. Karena apa? Memandang semua itu datangnya daripada Allah. Wa kullu ma minallahi fahuwa. Maka itu apa yang ditakaburakan, apa yang disakitkan hati, orang nyaman ya ikut nyaman. Orang senang ya senang jiwa. Ada nih tetangga senang, wah sakit hati. Nah, orang aja yang dipikirkan. Nah, maka itu menuaur orang aja dipikirkan lalu artinya memfitnah apa segala macam. Itu inilah. Nah ini hati-hati benar ini. Allah sudah Ta'ala menyatakan bahaya benar kalau orang seperti ini sudah. Sebab al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Maka itu jangan Allah Ta'ala supaya terhindar daripada fitnah itu. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Mun ada atau orang yang tahu sudah nengki ini kedudukannya, kehimungannya, ketujuhnya membawa berita, jangan langsung ditaguk. Kesadaran. Fatabayyanu, cari dulu kepastian. Sebab ini berupa syaitan yang berbentuk manusia. Nah, ini jauh daripada kebersihan hati. Maka itu orang-orang mukmin itu apabila hatinya, orang-orang mukmin itu adalah hatinya yang bersih. Apabila hatinya kada bersih itu kada mukmin, indal muhaqqiqin. Maka Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa asurna yaumal qiyamati min ahli iman. Ya. Doanya iya aja kan? Tapi pengertian iman doa apa? Padahal Allah sudah menyatakan al-mu'min ismun min asma'il. Mu'min itu salah satu nama daripada nama Allah. Siapa yang beriman itu ikam ka aku kah? Mu'min itu ngaran ikam ka ngaranku kah? Ngaranku itu mu'min, aku nang beriman. Kada sah mun iman itu kada terbit daripada aku. Mun ikam mana ngaran ikam mu'min? Paling ada tambahan Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jabbar, Abdul Mukmin. Nah, kalau ditambah itu, mereka ngaran mukmin kada boleh. Kada ada tambahannya itu. Nah, karena itu namaku. Nah, sesuaikan dengan engkau menyatakan mukmin itu hilang ikam yang ada aku, itu yang benar. Nah, kalau itu apalagi gunanya hisab? Karena perlu lagi dihisab oleh Allah. Karena pada hakikatnya orang mukmin itu panaon pinur pinurijah kadadah. Jangankan apa sifat asmanya, wujudnya pun kadada, menghisap nang kadada apa artinya? Nah ini nang yadkhulunal jannata. Ini anak membaratkan timbangan. Memang benar. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya maka dia mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Nah, kalau dibarat-barat ya tambahi tasbih lah, tambahi batu. Ada nang bertasbih dalam batu ada? Menghitung nih. Baca itu amalan ini, baca amalan itu. Berbuat baik ini, berbuat baik itu. Salah ada bujur itu yang dituntut syariat. Tapi jangan habis pemahaman di situ. Itu memang diperintahkan. Kita harus berbuat baik. Tapi tidak ada niatan salah ujar muhaqqiqin kalau itu dengan cara itu memberatkan timbangan.
Berat timbangan, tapi bukan berat timbangan kebaikan, kejahatan artinya. Namun karena sampai ke batin. Nah, yang mana nang berat timbangan itu nanti kehendaki itu kalau dari ikam itu kan ada beratnya, hampul beratan, kan ada artinya. Nah kalau terbitnya daripada aku, jangankan ibarat nang 33 kali, sekali aja berat sudah timbangan itu. Mun dari aku, mun dari ikam itu hampul. Paman khaffat wawazinuhu fa ummuhu hawiyah, di mana tempatnya hawiyah, neraka jahanam. Mun dari ikan tegas itu Allah Ta'ala menyatakan dari ikan hampur. Mun dari aku ini yang barat ada kualitas zikir ikan itu yang datangnya daripada aku, terbit daripada aku. Jangankan 33 kali subhanallah, sekali aja barat. Subhanallah tamlaul mizan. Berat timbangan itu. Takbir bukan dari ikam, dari aku, berat itu. Allahu Akbar, pada wujud apa sifat dan asma ikam nampak ada di situ. Allahu Akbar. Maka itu fal musalluna katsir wal muqimuna qalil, di sini yang dikatakan dalam kitab itu nang sembahyang banyak benar, tapi nang menegakkan sedikit benar. Nang salat, mengerjakan salat itu banyak nih tuh. Kada cukup masjid. Tapi yang menegakkan cari iya dikit benar kawan dihitungi. Wal muqimuna qalil. Nang menegakkan kalau tegak ini maka ini sholat ad-dawam baina yaday. Nang ngaran tegak itu ada pengertiannya apalah menegakkan sholat itu ad-dawam baina yaday, selalu berada di sisi Allah. Ini tegak terus. Waktunya di pasar merasa kada berada di sisi, tapi berada di sisi Allah. Dimanapunnya kada jauh daripada terus menerus berada ini nanggaran menegakkan. Nah banyaklah paham nang ini. Nah di kantor kah, di pasar kah, di mana aja kah, di perumahan kah, waktu di dapur kah, ada wam baina yadai. Nah kapan aja malakul maut mengambilnya kada ka husnul khatimah. Nang husnul khatimah itu bukan yang mengucap di akhir kalimat la ilaha illallah. Kada. Itu dohirnya itu. Bahnya guru aja waktu hendak keluar sakaratnya itu. Ruhnya itu waktu sakaratnya itu. La ilaha illallah. Langsung hilang guru aja. Hebat kalau tak. Ujar ikan. Hebat sudah itu. Tapi apa ujar ahli tahqiq belum lagi. Malahan yang bagus tuh kada kawan mau ucap itu yang bagus. Oh ini kada kan sangit nih. Tuan jahir nih. Mun masih kawa aja lagi mau ucap la ilaha illallah itu su'ul khatimah. Nah itu tersambatan. Nah ini setuju benar orang batin itu membingungkan orang lahir. Sudah bingung dibingungkan mula. Nah bagus banget guru ya. Waktu sepertinya mengucap la ilaha illallah, su'ul khatimah itu. Yang bagus itu kada kawal lagi mengucap la ilaha illallah. Mana tahu gurunya di mana biar mengaji. Nah, ini kada kawal lagi mengucap la ilaha illallah itu yang bagus, itu yang dicari. Pun masih kawal aja lagi itu kada bagus katanya. Kada bingung lah. Orang banyak umum pemahaman berasaan yang hampir beratan madahakan pada akhir hayatnya itu mengucap la ilaha illallah. Itu ada hadisnya. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya itu la ilaha illallah pasti masuk surga. Waktu sakaratnya itulah terlambatnya itu. Itu terlambatnya itu mengucap la ilaha illallah waktu sakarat. Nangaran mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Akhir kalam, akhir penglihatan, akhir pendengaran itu kada lain semuanya datangnya daripada Allah itu. Mangkana akhiru kalamihi itu. Kada ada lagi kalam, kada ada lagi bacaan kita.
ini nah rasakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Esok ada mengiau urutan terserah dulu. Ini kan dilihat orang dah waktu sebelah sini dia tuh. Maka itu ada sir la ilaha illallah, ada illallah, ada Allah, ada ada ada. Ada nang diam bila sotin wala harfin, bingung lagi orang. Kan banyak kalau lagi itu dah. Wah guru aja. Amalannya semangat dasar bagus bang guru aja. Makanya itu orang cuma membaca la ilaha illallah. Jadi kan yang ditaponi pas guru nang tahqiq. Dalam itu soal khatimah nangaya. Jadi guru tahqiq itu soal khatimah nangaya. Apa guru Ingat tahu mendengar ulun sedang mendengar ikam dadinya inya membaca kalau si guru ini malah mahi sampai udah menyampaikan juga malah mah juga suaranya. Ada nangai. Jadi kan tadi inya nang membaca, namun inya membaca seluruh khatimah nangai. Bah lu nampi aja guru lempian bakuran tikar. Nah, dan banyak jamaah majelis tapi kadang mengerti jadi biar sedikit tapi mengerti bagusan yang mana banyak tapi ada mengerti lawan sedikit tapi mengerti bagus yang mana? Jadi apa yang dikehendaki daripada lillahi ma fis samawati, yakni menghindari daripada hisab, tathhirul qalbi wa tathhirul ruh wa tathhirul asrar. Bersihkan hati daripada akhdar. Maka itu setelah bersih, apa yang dinyatakan oleh apa yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj itu dapat melaksanakan perjalanan dalam waktu yang singkat. Singkat benar. Mampir di Taibah, mampir di Tursina, mampir di Zaitullah, mampir di Baitul Maqdis sampai Mi'raj lagi langit pertama kedua tiga dan seterusnya sampai dinyatakan di dalam kitab Maulid itu rawinya itu tashhadu jat bijat jat menyaksikan jatnya sendiri. Nah, ada Muhammad menyaksikannya, ada satu jatnya menyaksikan jatnya sendiri. Kata sungkur Muhammad. Nah ini tidak akan bisa memahami ini apa arti sungkur. Fana ul wujud fi wujudil haq. Fana wujud Muhammad. Nah ada hanya wujudul. Maka itu tashhadu zat bir. Jadi menyaksikan dirinya itu sungkur. Artinya panah di situ sama dengan Musa tersungkur waktu hendak melihat Allah Ta'ala. Nah, Musa hendak melihat Allah Ta'ala. Innaka lam tarani. Ada kau melihat aku, hai Musa. Nah di sini nang dahir itu Musa aja hendak melihat kada kawamu gini ya kita aja. Nah, ini nggak kada paham.
Nah, ini dalil. Dohir. Musa aja kada kawah. Tapi bukan hanya titik di situ Allah Ta'ala mengatakan inna lantarani ikam kada kau melihat apa Musa. Nah, namun ikam anak juga undur ila jabali jangan lihat ke gunung itu. Wa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. 3 menit lagi kada cukup pula. Siapa nenek? Lihat ke gunung itu kan. Tadi cukup di situ indah kalau ikam kada kau melihat semua saya kada titik di situ. Tapi jangan salah menikam hendak melihat juga perhatikan gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika gunung itu tetap pada tempatnya ikam kau melihat apa? Diperhatikan Musa gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah Ta'ala tajalli pada gunung itu, hancur gunung itu. Wa kharra Musa sa'iqa, tersungkur Musa, paham Musa. Nah, nampak Allah Ta'ala pada gunung merah. Betapa kuatnya gunung itu menyatakan diri Allah Ta'ala pada gunung hancur. Anggaran hancur itu adakah lagi gunung itu? Kan ada lagi kalau? Adalah lagi gunung itu ada lagi kalau? Adalah lagi nambanggaran gunung yang hancur dari kadang gunung lagi kalau? Nah Allah Ta'ala tajalli lawan kita menyatakan diri, menampakkan diri lawan kita kada hancur hebat pada gunung ngarannya. Nah, kalau sudah gunung saya hancur, Allah Ta'ala tajalli kita masih ada, ini katanya hebat pada gunung. Ini yang nafsu, ini yang dihisap, ini mah aku masih ada. Coba sudah hancur, ada lagi kita. Mbak siapa yang ada? Siapa yang tajalli tadi? Wa kharra Musa, sadar Musa. Nah itu. Sama nang ibaratnya nang ke Tursina, Nabi mampir di Tursina, ikhla'na alaika fa innaka biwadil muqaddasi tuwa. Jadi tuha berataan kada darang mudah. Ikhla'na alaika. Hai Musa, cabut lepas 2 sandal kami. Ini kan saja kan nih. Nah, ini hikmah. Nah, hikmah. Apa maksudnya 2 sandal itu? Ikam ada kawa masuk ke tempat ini. Fa innaka antam di lebah kesucian. Maka anak yang sampai ini pacul. Sandal kami. Kada kawah. Nih, kita sembahyang bersandar. Masuk ke masjid bersandar, kadulun paculun titipakan di tempat sandal itu kadang ke bersandar. Karena kada bingung lah. Hah? Ke masjid bersandar, jadi imam bersandar. Nah, aja orang kada paham lalu pengajian di Sungai Bilung itu aja. Kada paham. Kada selama ulun hidup ini kada ada melihat orang itu sembahyang itu bersandar. Nah, ia ada melihatnya dengan penglihatan batiniah. Nah, ini sandal di bawah nih. Nang mana nang dimaksud dengan sandal bina'lain al-murad bina'lain ay ad-dunya wujuduka wa dunya. Mengaran pacul sandal ikam itu atau pacul wujud dan dunia ikam jangan kada kawa masuk ke ini betul bukan dari situ wae kada kawa. Mun ada rasa ikam lagi, rasa keakuan ikam lagi, rasa wujud ikam lagi kada kawa ikam sampai ke lembah kesucian ini pacul dulu.
Aku sudah pacul itu merasakan siapa nang sampai ke sini, ini rasakan siapa nang sampai sini adalah lagi ikan hai Musa. Dunia ikan, wujud ikan, pacul. Fa innaka biwadil muqaddasi tuwa. Nah, lagi itu juga Rasulullah singgah ke Baitul Laham. Apa hikmahnya itu? Tempat kelahiran Nabi Isa alaihi. Di sini Nabi Isa menyatakan malam yulat marata ini palai samin. Barang siapa nang kada lahir 2 kali lain golonganku. 2 kali lahir. Nah ini hikmahnya yang didapat, yang dicari. Apa hikmahnya? Bukan Nabi itu singgah dibawa Jibril ke sini tanpa ada hikmah, berarti ada hikmah. Tayyibah, turusin, baiklah. Ada apa ujian Nabi Isa? Barang siapa nang kada lahir 2 kali, kada golongan. Nah ada kasih, dan sudah kita merasakan lahir 2 kali. Siapa bidan dan yang tahun pertama itu lahir, mama biasa bidan ini yang 2. Siapa bidannya? Nah. Jadi apa yang dekat-dekatnya dengan kelahiran 2 kali itu? Pertama dari rahim ibu, dan kedua sudahkah keluar daripada kenapsuan? Keluarkah sudah kita daripada kenapsuan, keakuan kita ini basariah ini? Sebab mendengarannya basariah itu tidak akan sampai kepada ubudiyah selamanya. Maka itu ubudiyah ikhrajul awsafi al-ubudiyah, apa yang dinyatakan ubudiyah, al-ubudiyah huwal khuruju an awsafil basariyah, keluar daripada sifat kemanusiaan. Nah baru orang itu sampai kepada alam malakut. Mun kadanya alam mulki tetarusan nih. Sembahyang bersandal nih. Alam mulki tetarusan. Nah, keluar lahir 2 kali ini orang ini sampai kepada makal alamul malakut. Keluar daripada kenafsuan kita. Kada ada lagi keakuan kita. Maka itu berarti dikatakan ubudiyah. Itulah subhanalladzi asra bi abdihi gitu. Maha suci orang yang menjalankan hambanya. Maka itu orang yang sudah bersih hatinya itu tulak dan datangnya itu dari mana dan kemana itu dari suci dan suci terus karena minallah wa ilallah. Suci terus minal masjidil haram ila masjidil aqsa dari suci kepada yang suci. Sebab Allah Ta'ala kada mau menerima dari yang kotor kepada yang suci kada. Bersihkan dulu diri ikam, bersihkan hati ikam, bersihkan ruh dan siri ikam. Baik lagi amalan lagi, kada dari ikam lagi nih itu dari yang bersih kepada yang bersih. Itu dari ikam najis. Nah, begitu banyak banget nang sholat banyak nabat, banyak banget sholat nang mabuk. Nah, tapi basandal masih ringan daripada kan basandal. Pada ada sandalnya, pada ada pernah melihat sandalnya, ngaji di situ dulu, oke. Jangan kan mendengar, menyampaikan yang mau. Nah, kata rame loh, tapi rame. Ya, tak orang mendengar nih. Rame juga. Ini lebih keras daripada nang sembahyang bersandar. Ini sembahyang berjanabat. Secara fikih yang berjanabat masukkan melewati aja orang nang ibaratnya nang perempuan lewat saja itu mengkhawatirkan. Apalagi masuk ke dalam. Nang berjanabatnya gitu juga. Masuk ke masjid itu dilarang, haram hukumnya. Orang yang berjanabat, jangankan sembahyang masuk ke masjid saja itu haram hukumnya berjanabat. Ada ini sembahyang berjanabat. Ada ya.
Keren. Kadang itu Bang janabatnya mah kagak itu. Yang tapi bungul-bungul pintar kita ya Allah. Kira-kira berjanabat tuh itu aja terus. Padahal itu tafsirnya itu mana janabat itu suhudus sawi merasa makalah ikan masa menyaksikan lagi ada yang lain daripada Allah itu berjanabat ngarannya. Menikam tuh menyaksikan yang lain lagi daripada Allah ada yang lain selain daripada Allah itu ngarannya berjanabat. Wala junuban illa abiri sabilin hatta tasilu man biikam. Basuh awak ikam sebukuan sampai ikam doka dada lagi hanyar ikam kada berjanabat. Nah, mempikir zahir dah kalau saya menjelaskan dah dipikir batin ini. Nah dari ujung kepala, ujung rambut sampai batis itu harus kena banyu nanggairo mustahmal. Nang kada pernah dipakai oleh ikan makhluk baru bersih. Mun pernah dipakai oleh makhluk kada bersih lagi. Itu nang pahamannya ini banyak benar nang sembahyang bajanabat dulu Pak. Haro ya. Aku kan aja minggu kan ini datang lagi ke sini. Ini dia sakit kepala nanya. Ya, tapi punya paham lah. Lawasnya minggu lagi minggu ini lawasnya. Pahamnya paham, namunnya nggak ada paham nggak ada. Cepatnya aja hari Minggu, nang ini belum paham lagi ya. Jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wan nasu kulluhum yusyahiduna wa la ya'rifun. Manusia itu sebenarnya menyaksikan, merasakan, tapi mereka itu kada paham. Nah, sehingga rasa itu kada ada. Nah, apa aja yang sudah rasa kada ada itu kada ada nikmatnya nih. Makanan tuh lezatnya macam apa, masakan tuh segala macam masakan, tapi kada kawa lagi merasakan apa artinya masakan itu. Ini keterangan, bermacam-macam keterangan, wah, tapi kada kawa merasakan apa arti keterangan itu. Nah, padahal di sini dinyatakan apa nasu kullu musahidun wa la ya'rifun tahu mensahadah menyaksikan dan menjadi kenyataan. Pembersihan jadi kenyataan bagi orang yang mukmin. Isra kenyataan, mi'raj kenyataan, yang dapat dirasakannya kebenarannya. Nah, mengapa mereka itu kada nyata? Karena mereka kada kenal, kada mengerti. Padahal mereka itu waqulhum fil bahri wa la yash'urun. Padahal mereka itu dalam wujudul haqi barataan, tapi kada merasa. Rasa seorang aja. Nah. Wallahi ma hajaban nas 'anillah illal wahm. Demi Allah manusia itu kada danang terdinding. Cuma yang mendinding itu al-wahmu aja, dugaan aja. Selama masih dugaan itu lalu terdinding. Kira-kira kurang lebih terdindingnya. Maka itu ungkapan Arif Bilatuh ada istilah kira-kira kurang lebih. Apalagi lebih kurang. Kebanyakan lebihnya nih, kurangnya banyak, lebihnya banyak. Ini pasti tegas itu nggak ada pada orang ahli hikmah itu. Kada mau ragu, dak mayuribuka ila la yuribuk, tinggalkan yang meragukan, tu cari yang kada meragukan. Pastikan dulu ikam ini siapa. Pastikan dulu nih. Nah, karena apa? Karena ada ungkapan minallahi wa ilallahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syariah. Tapi awalnya apa yang didapat?
keyakinan yang mantap, minallah, beratani dari Allah, bukan dari kita. Gak ada sedikit pun, gak ada sejarah pun ini dari kita, ini gak ada. Baik sholat, zikir, dan semua aktivitas kehidupan semuanya datangnya daripada Allah. Kemana pula? Kepada Allah, daripadanya kepadanya. Sama ngarannya aja gelombang, tapi sebenarnya gelombang itu kepada gelombang, kepada air juga. Ngarannya aja gelombang pada air, air kemana? Kepada air juga. Ngarannya aja gelombang, itu hijau gelombang tuh. Nyata itu air, siapa madahkan itu gunung. Ini gelombang dipadahkan gunung. Ini dipadahkan kita. Nah, maka itu akhirnya min awsafi basariyatika an kulli wasfin manaqidin ubudiyatika lidakuna linida'il haqqi mujiban. Nah, keluar ikan dari sifat kemanusiaan itu, merasa keakuan itu. Itu semua sifat kekurangan, namun itu ada. Sholat ikan kurang, tercela baratan juga ikan tercela, puasa ikan, tawaf sa'i, wukuf ikan, celak barataan itu karena sifat basariyah masih ada. Namun sudah keluar daripada itu, apa yang didapat? Inilah litakuna lirida'il haqqi mujiban, maka ikan umat yang istijabah, bukan umat dakwah lagi, diperkenankan terus oleh Allah yang dari ikan nenek. Sebab macam apa? Kada diperkenankan oleh Allah mendilihatnya ini kada lain daripada inyazu. Memang macam apa tasbihnya daripada situ juga, datangnya daripada Allah juga, daripada kita lah. Kayaknya dulu gesin apa aku jadi hibak sudah gudang. Hendak menampung ikan pulang, ada perlu apa? Nah, iri istijabah umat diperkenankan terus sampai terus ke hadirat Allah. Ini orang wasilin, bukan sairin. Sebab orang wasilin itu sampai kepada inti nur. Kalau orang yang sairin itu hanya sampai kepada nur, kadang sampai kepada inti nur karena masih di perjalanan. Kalau orang wasilin ini sampai kepada intinya nur. Intinya nur itu ya wujudul haqi, sampai kepada Allahu Rabbul ya. Kalau ini perjalanan aja, masih ini sairin ini nah. Suatu saat kadap pajak lampunya kada sampai ya gagap. Karena menurut orang yang sudah sampai ini kada berpajahan. Allahu nurus sama. Wati wal ar ini kada berpajahan ini, kada berces-cesan lagi ini. Jadi bahaya saudara anak ya, hendak habis betadanya cari ces-cesan. Ini kada berces-cesan ini nyamannya orang-orang yang sampai itu berbeda dengan orang sairin yang masih berjalan. Perlu neta. Nah, itu pun juga mana ada pulsanya. Ini betaranya hibah, pulsa kan ada. Cuma apa? Hendak kontak. Nah, ada ini karena tawajuh masih menghadap lagi. Namun orang yang sudah nang wasil itu wajah berhadapan sudah. Kontak terus saja berhadapan. Ada ini tawajuh masih hendak menghadap lagi. Belum berhadapan. Namun orang nang ihsan wajah sudah berhadapan, kontak terus. Makanya itu menghadap pada orang wajah itu mukalamah. Berdialog. Maulah berdialog dengan orang nang kadada. Kasamlih bandara ini tak? Apa itu samlih? Samlahayu samlihu sekali sambang liho. Bah ini orang nah lewat nah. Tapi belum ketujuan jawabannya. Nah, rame alahan pada santapan jasmani ini santapan rohani bagi nang paham. Bagi yang paham, ada mah pilih anu ya tulang-tulangnya. Belum makan orang milih tulang aja masih deh.
lambat dia memakan dan kada paham nih. Nah, wah ini dia zaman di presto aja, padahal sudah di presto aja orang hadir deh. Nah, ada damping aja gitu lah. Ini kan kamar mampir, ini kan ada dikajet. Anak foto sultan dah saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. الله ضيق يعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.